Halo, Hai, apa kabar Ibu? kabar baik. Terima kasih. Selamat sore juga, Bu. Iya, senang bisa Alex. bertemu lagi dengan Ibu. Iya, iya, senang banget juga. Mm-mm. Kita akan membahas mengenai satu topik yang kalau Kristi pikir ini cukup berat ya Bu ya, karena memang orang tua perlu tahu lebih banyak bagaimana kita bisa memberikan pola asuh yang benar kepada anak-anak agar anak-anak tidak memiliki karakteristik seperti anak yang berkebutuhan khusus begitu ya Bu ya. Sebelum kita menjelaskan ataupun Ibu membahas lebih mendalam, kira-kira kenapa Ibu mengangkat topik ini Bu? Ya, karena menjadi concern saya dan teman-teman saya ya di SMA dan juga mungkin psikolog lain pada umumnya dan kita juga lihat banyak research, banyak buku-buku baik lokal maupun dari luar yang membahas tentang ini. Jadi kalau pengalaman saya dengan teman-teman, kolega-kolega atau saudara gitu ya. Jadi kita semakin banyak menemukan anak yang sebenarnya lahir tidak berkebutuhan khusus, artinya tidak ada masalah neurological secara natural dari sejak kelahiran, tapi akhirnya seiring dengan perkembangannya memiliki karakteristik anak berkebutuhan khusus. Padahal terlahir tidak dengan berkebutuhan khusus. Jadi tidak ada masalah neurological base sebenarnya. Tapi lebih karena pola asuh dan faktor lingkungan seperti itu. Nah, ini kan seharusnya sesuatu yang bisa kita pahami, sesuatu yang bisa Mhm. kita antisipasi, sesuatu yang bisa dan harus kita usahakan. Karena kan kita pengen potensi anak yang memang secara natural sudah Tuhan berikan, itu kan harusnya kita kembangkan, bukan kita bontaikan seperti itu. Nah, makanya saya menganggap topik sore ini menjadi sangat-sangat penting dan saya sangat mengencourage teman-teman yang masih punya anak usia dini terutama untuk yuk kita pahami sama-sama, kita belajar sama-sama seperti itu. Ya, kalau bicara mengenai anak berkepribadian khusus begitu ya Bu, yang secara Berkebutuhan khusus, neurologisnya ini ya, berkebutuhan khusus. eh, ya. Nah, ini contohnya tuh cirinya seperti apa sih Bu? Ya, kalau anak yang terlahir dengan kondisi berkebutuhan khusus itu kan memang neurological base ya. Berkebutuhan khusus itu cukup banyak ya. Kita mention aja, kita bahas karakteristik-karakteristik nanti yang akan kita bahas juga yang cukup banyak kita temui ya. Jadi autism spectrum disorder ya, ASD kita suka dengarnya. Terus kemudian anak dengan attention deficit ya, dengan gangguan pemusatan perhatian tapi tidak dengan hyperactivity, jadi attention deficit. Lalu attention deficit with hyperactivity disorder yang kita sering dengar dengan istilah ADHD ya. Lalu anak-anak dengan language problem ya, language problem, receptive language problem maupun expressive language problem seperti itu. Nah, anak-anak yang memang terlahir dengan berkebutuhan khusus itu memang neurological base gitu ya. Nah, tapi tadi ternyata sekarang semakin banyak anak-anak yang lahir tidak berkebutuhan khusus menjadi punya ciri karena pola asuh. Nah, jadi kayak misalnya saya kasih contoh beberapa ya. Misalnya saya pernah bertemu dengan sebuah keluarga, anaknya ini masih 18 bulan ya. Nah, keluarga ini membawa anaknya ke bertemu dengan saya. Saya sampai harus Mhm. mengobservasi anak ini selama 1,5 jam ya, karena perlu observasi yang benar-benar detail ya, lihat perilakunya karena Ya. masih 18 bulan juga. Sampai akhirnya Mhm. saya memutuskan bahwa anak ini tidak memiliki autistic spectrum disorder. Jadi anak ini bukan anak yang terlahir dengan berkebutuhan khusus gitu ya, yaitu ASD tadi. Nah lalu saya ngobrol sama mamanya, saya interview lah mamanya, dan ternyata mamanya saya dapatkan informasi dari mamanya bahwa mamanya ini adalah seorang ibu rumah tangga ya, yang tidak ada asisten rumah tangga gitu. Nah ini memang Mhm. anaknya baru satu ini, jadi semua dia kerjakan sendiri. Jadi sehingga ketika dia mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga, anaknya ini ditaruh di baby box seperti itu. Nah lalu ditemani oleh televisi. Nah jadi karena
tidak ada interaksi dengan orang nyata dari lahir sampai 18 bulan atau kurang ya, atau sangat minim ya, bukan yang nggak ada sama sekali ya, sangat minim. Terus kemudian ya kurangnya stimulasi ya, sensorinya, nanti kita akan bahas itu juga. Akhirnya 18 bulan itu belum bisa bicara ya, terus kemudian kalau belum bisa kayak menatap orang seperti itu ya, kayak asik dengan dirinya sendiri ya. Nah, karena ternyata saya menemukan data seperti itu ya. Lalu ada lagi bahkan sudah sampai misalnya anaknya 6 tahun, Kristi ya, 6 tahun, 7 tahun. Sama dulu saya harus interview dalam banget sampai saya bilang sebenarnya anak ini terlahir tidak dengan berkebutuhan khusus gitu ya, tapi akhirnya memiliki karakteristik berkebutuhan khusus karena late stimulation ya, lalu tidak banyak experience yang diberikan pada awal-awal kehidupannya, sehingga ya akhirnya seperti itu. Nah, itu Kristi, dan masih banyak lagi pastinya ya cerita-cerita seperti itu. Ini ada pengalaman juga dari Bapak Pedro.bdg, katanya anak saya punya riwayat speech delay karena sekarang udah usia 5,5 tahun dan sudah bisa bicara. Saya konsul ke psikolog, didiagnosanya katanya DCD katanya Bu. DCD itu singkatan dari apa ya? Karena saya nggak familiar dengan DCD. Ya. Jadi mungkin seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, sebetulnya anak ini tidak terlahir punya kebutuhan khusus ya, tapi ternyata karena memang tidak ada rangsangan, tidak ada stimulasi dan experience, anak ini tidak bisa mengenal apa yang harus dia kerjakan atau lakukan. Nah, ini yang disebut berkebutuhan khusus itu ya, Bu ya. Itu yang akan kita bahas. Tapi bisa jadi anaknya Pak Pedro terlahir memang dengan kondisi DCD itu, cuma late detection. Bisa jadi juga seperti itu. Oh, oke. Nah, ini yang kita akan bahas, tidak ke situ ya. Jadi bukan benar-benar terlahir secara neurologis berkebutuhan khusus, tapi karena pola asuh yang salah. Betul. Jadi kita area yang akan kita bahas itu ya. Nah, jadi ada research teman-teman Kristi ya, di satu orang dokter di sebuah universitas negeri di Jawa Timur ya. Dia meneliti anak-anak yang populasi Jawa Timur ya, populasi Jawa Timur. Jadi anak-anak dari researchnya itu terlahir 80% itu kita bilangnya neurotypical child, artinya tidak berkebutuhan khusus ya. Nah, 20% memang terlahir berkebutuhan khusus. Lalu anak-anak yang 80% tadi terlahir neurotypical atau tidak berkebutuhan khusus, di research lagi perkembangannya setelah mereka usia 2 tahun. Nah, ketika di usia 2 tahun, ternyata dari 80% itu berkurang ya, menjadi 60%. Artinya dari 80% yang lahir tidak berkebutuhan khusus menjadi tinggal 60% di umur 2 tahun yang tidak berkebutuhan khusus, karena ya pola asuh, kurangnya stimulasi, penyakit ya seperti meningitis, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga ya, trauma, terus kemudian kurang gizi ya, masalah konflik dalam keluarga dan sebagainya. Jadi faktor eksternal setelah dia lahir yang akhirnya menyebabkan dari 80% menjadi 60%. Dan menarik lagi, dia teliti lagi perkembangan anak-anak dari populasi yang sama ketika mereka usia 5-6 tahun. Itu persentasenya menjadi berkurang lagi seperti itu. Nah, dari situ kan kita melihat dari hasil dari studi itu bahwa ternyata banyak anak yang akhirnya memiliki karakteristik berkebutuhan khusus itu karena sesuatu yang terjadi setelah kelahiran, ya, pola asuh, stimulasi, penyakit dan sebagainya. Lalu kemudian ada sebuah buku, ini buku yang tidak dari Indonesia ya, ditulis oleh Dr. Mari Swigel, bukunya judulnya I-Mind. Jadi silakan teman-teman yang mau cari bukunya judulnya I-Mind. Jadi saya bacakan ya ininya, kutipannya dalam bahasa Inggris. When AI technology is in use, parents and children dramatically reduce, if not stop. Ya, the interactive process responsible for triggering the developmental neuronal connection, ya, brain wiring, necessary for attachment, which lays the foundation for all subsequent social emotional development. Nah, jadi memang di zaman sekarang, kenapa fenomena ini semakin banyak? Sebenarnya salah satu penyebab terbesar adalah karena screen time. Ya, karena screen time seperti itu. Jadi saya menyampaikan 2 studi ya, baik dari lokal maupun dari luar mengenai apa yang kita bahas sore hari ini. Oke.
menyambung tadi dari Pak Pedro.bdg katanya, DCD itu disorder coordination katanya Bu. Tapi kalau Kristi perhatikan ya Bu ya, dulu yang menjadi istilah berkebutuhan khusus itu yang kita tahu mungkin cuma autism atau yang lebih terkenal. Sekarang kok tipenya banyak sekali begitu ya Bu ya. Dan apakah ini merupakan perkembangan atau karena memang studi ilmiah yang semakin menggali karena pengaruh-pengaruh screen time tadi begitu sehingga masih makin banyak begitu Bu jenis-jenisnya. Jadi kalau di dunia psikologi klinis dan psikiatri kita kan ada buku DSM ya, dan sebenarnya sama sih seperti penyakit fisik. Kalau dulu kan nggak ada tuh yang namanya COVID-19 ya kan, sekarang muncul COVID-19. Jadi sama sebenarnya psychological atau mental health issue juga berkembang, nggak stuck. Seperti itu, yang dulu ada, yang nggak ada mungkin sekarang jadi ada ya karena perkembangan zaman. Sama lah seperti physical disease ya, penyakit fisik seperti itu. Dan ini sangat menarik ya karena orang tua kalau tidak diupdate, tidak mendapatkan knowledge ya, ini akan membuat dalam tanda petik gitu orang tua tuh ketinggalan ya banyak hal yang akan merugikan perkembangan anak. Betul, karena gini. Kalau kita bicara mengenai penelitian yang disampaikan oleh para neuroscientist ya. Di beberapa dekade terakhir ini. Jadi puncak plastisitas otak itu adalah puncak pertamanya itu di 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama di kehidupan itu bahkan sejak di dalam kandungan. Dan kita lihat perkembangan otak itu kan justru pertama kali. Makanya ketika kita mengandung ya, itu gizi ya, kesehatan fisik, kesehatan mental ya, gizi itu perlu kita perhatikan banget ya. Di trimester pertama kan memang krusial ya, karena memang perkembangan otak di usia itu. Terus kemudian puncak plastisitas otak berikutnya adalah di 6 tahun pertama kehidupan. Makanya kita suka dengar golden age, golden period, itu benar banget ya. Terus kemudian masih tetap plastis sampai kurang lebih usia 14-15 tahun ya. Sebenarnya sampai akhir hayat tetap plastis. Tapi golden moment, puncak plastisitas otak yang paling plastis-plastisnya itu sebenarnya di 3 tahun pertama kehidupan sejak di kandungan. Dan yang kita sering dengar ya golden period ya, anak usia dini. Nah, jadi anak yang terlahir dengan kondisi otak normal ya, artinya tidak ada masalah neurologis yang akhirnya menyebabkan anak memiliki anak menjadi berkebutuhan khusus gitu ya. Itu nggak bisa didiamkan, artinya oh ya otaknya udah nggak apa-apa kok ya gitu ya, dan itu tidak akan membuat otak berkembang. Jadi otak itu perlu dikembangkan, dibentuk seperti itu ya, melalui pengalaman dan stimulasi. Jadi stimulasi dan pengalaman itu yang paling signifikan mempengaruhi perkembangan otak anak. Ya, perkembangan anak seperti itu. Jadi, nah, yang terjadi sekarang kan, itu kita lihat semakin banyak anak-anak di usia bahkan di bawah 2 tahun, itu screen time-nya, gadgetnya ya, sudah begitu banyak dikasih oleh orang tuanya. Tanpa kita bisa pungkiri, memang seringkali orang tua menggunakan itu untuk babysitting, ya kan, untuk apa ya, bikin anak anteng gitu, sehingga orang tuanya bisa melakukan yang lain. Tapi harga yang perlu kita bayar itu mahal sekali untuk perkembangan dia berikutnya. Jadi stimulasi, pengalaman, ya, interaksi dengan orang, dengan manusia nyata dalam kehidupan anak di usia golden period plastisitas otak anak itu sangat-sangat penting. Oke. Dan sebetulnya ini memang menjadi permasalahan kita bersama orang tua ya Bu ya, karena orang tua sekarang sudah jauh lebih sibuk dibanding orang tua yang dulu mungkin ya, walaupun dulu punya anak bahkan sampai 5 begitu ya, tapi kok rasanya karena nggak ada gadget ataupun screen yang bisa diperlihatkan kepada anak-anak. Tapi kondisi seperti ini kan tidak bisa kita hindari Bu. Orang tua sekarang mau tidak mau harus memilih dalam tanda petik ya, bekerja ataupun mengasuh anak gitu kan secara langsung. Gimana kira-kira baiknya gitu Bu, orang tua harus bersikap ketika dia tidak punya waktu yang cukup untuk membesarkan, dalam arti mengawasi anak-anak? Ya berarti kalau memang orang tua bekerja kan harus hire orang yang dipercaya
menjadi caregiver yang dapat melakukan itu di rumah sehari-hari. Nah, jadi experiences, pengalaman-pengalaman itu build brain architecture. Pengalaman stimulasi pada awal kehidupan di usia dini, di golden period tadi, itu membentuk otak dengan efek yang bertahan lama, seperti itu. Jadi, pengalaman menentukan apakah anak akan memiliki dasar yang kuat atau lemah untuk semua pembelajaran dan perilakunya di masa yang akan datang, seperti itu. Jadi otak manusia, otak anak dibentuk melalui pengalaman, melalui stimulasi dan dibentuk melalui pengulangan, melalui stimulasi dan pengalaman. Tapi kalau bicara mengenai karakteristik seperti karakteristik anak berkebutuhan khusus, sebetulnya lebih banyak kemana sih Bu kalau pola asuh yang salah? Lebih ke speech delay atau ke membaca atau ke behavior atau kemana nih Bu? Oke, baik, saya akan sharingkan mengenai proses tumbuh kembang anak ya. Proses tumbuh kembang anak, bagaimana mengoptimalkannya? Itu ada tiga area ya. Proses biologis yang harus dikembangkan ya dengan gizi yang baik gitu ya. Proses kognitif dan proses sosial emosi. Jadi 3 area ini yang perlu kita optimalkan dalam proses tumbuh kembang anak seperti itu. Nah, tadi kan Kristi tanya area mana? Yuk kita bahas yang lebih mendasar ya. Jadi sekarang ini kalau zaman dulu, tadi kan Kristi membandingkan dengan zaman sebelumnya. Anak-anak di zaman sebelumnya, permainan anak-anak, yang namanya kita bermain, ya kan, kita bermain itu semua jenis permainan anak-anak di zaman sebelumnya, sebelum adanya gadget, itu kan menstimulasi sensori-sensorinya dan menstimulasi biologisnya, ya kan, sensori motornya, psikomotoriknya, lalu sosial emosinya, karena dia tidak bermain sendirian seperti itu. Nah, sementara dibandingkan zaman sekarang kan itu yang tidak, anak cuma duduk, diam ya, meskipun dia bersama dengan anak-anak lainnya, tapi kan dia sendiri-sendiri nonton TV yang sama. Nah, TV ini kan sesuatu yang sifatnya pasif, ya kan? Dan tidak ada interaksi di antara mereka. Nah, kita bahas satu-satu ya. Ketika kita bicara mengenai perkembangan tumbuh kembang anak, anak belajar itu melalui sensorinya, sistem sensori ya. Sistem sensori itu proses pengaturannya ada di dalam otak kita. Prosesnya sendiri sebenarnya nggak bisa kita lihat ya, namun kita ketahui bisa kita lihat dari perilaku anak yang muncul, ya kan? Tapi proses sendiri nggak bisa kita lihat. Nah, intinya sebenarnya semakin banyak anak bergerak, tadi kan kita bilangnya stimulasi dan pengalaman ya, semakin anak banyak bergerak, informasi pasti akan semakin banyak dia terima. Makanya anak-anak usia balita itu kan sangat eksploratif kan, mau ke sini, mau ke sana. Dengan dia menyentuh ini, menyentuh itu ya, dia melihat ini, melihat itu, mendengar ini, mendengar itu ya, dia jumpalitan gitu. Itu sebenarnya dengan mereka begitu melakukan floor play seperti itu, informasi semakin banyak dia terima. Nah, semakin banyak berinteraksi dengan manusia, semakin banyak pengalaman dan stimulasi yang pasti yang didapatkan oleh si anak itu. Nah, jadi dan golden age-nya sampai tadi ya. Sensori itu melalui apa aja? Penglihatan ya, visual harus kita stimulasi. Terus pendengaran harus kita stimulasi. Lalu pengecapan ya, terus kemudian penciuman. Yang seperti ini daun gitu ya. Indra perabaan ya, indra pergerakan, informasi yang didapatkan dari konstruksi pergerakan otot ya, terus kemudian keseimbangan. Nah, ketika tubuh dan semua alat indera dapat bekerja bersama-sama sebagai suatu kesatuan, proses belajar dan adaptasi akan mudah dilakukan dan perkembangan anak menjadi semakin optimal. That's why kenapa anak-anak dengan berkebutuhan khusus itu terapi yang wajib dan harus diberikan itu adalah sensori integrasi. Salah satunya. Ya, tapi ini menarik sekali ya Bu ya, kalau Ibu berbicara mengenai itu stimulasi ataupun anak zaman dulu bermain dengan
banyak sekali hal-hal yang dilibatkan ya, tangan, mata, kaki, semua begitu. Nah sekarang kan dalam kondisi pandemi ini Bu, orang tua juga bingung kali ya Bu ya, di rumah mau ngapain gitu ya. Akhirnya belajar di rumah sudah gitu ya, online, itu kan pakai gadget. Kemudian pakai screen time gitu ya. Terus mau olahraga juga mungkin kan anak bosen gitu ya. Apalagi tidak bertemu, bersosialisasi dengan anak-anak seumuran seperti apa yang ditanyakan Pak Pedro. Ini bagaimana anak kehilangan momen 1 tahun nih Bu, kita sudah di rumah saja dan anak ini sudah juga kehilangan momen itu. Menstimulasi dan membuat anak memiliki pengalaman untuk menstimulasi tadi sensori-sensorinya itu nggak harus bahkan di luar rumah loh. floor play di rumah ya. Cuma pertanyaannya, kita orang dewasa mau nggak menemani anak bermain ya. Kalau risetnya sih anak di bawah 2 tahun itu sangat tidak direkomendasikan untuk screen time dalam bentuk apapun. Oke, wow. Sekarang bahkan 1 tahun saja sudah screen time-nya sudah setiap makan ya, sering kalinya begitu ya Bu ya, karena kadang bahkan tidak mau makan kalau tidak diputarkan video. Ini sepertinya masalah kita semua ya Bu ya, barangkali ada juga di antara pendengar CV ataupun juga yang sekarang sedang melihat IG Live mempunyai problem yang sama dan anak sudah mulai kayak kecanduan gitu Bu. Kalau enggak dikasih bahkan sampai marah-marah atau mungkin juga menangis. Ini gimana gitu Bu? Solusinya begitu. Kalau saya perhatikan ya, gadget saya ini. Kalau saya perhatikan, sebenarnya anak-anak, kan saya masih punya anak yang 6 tahun ya. Dia tuh lebih milih main sama orang daripada dengan gadget. Jadi ketika misalnya dia lagi saya izinkan pakai handphone misalnya untuk nonton YouTube atau untuk main game ya. Terus kemudian, ayo mama udah selesai kita main gitu. Wah dia langsung ini gadgetnya dilepas sama dia. Main gitu. Jadi sebenarnya nggak ada anak yang langsung suka dengan screen time menurut saya. Ya kalau tidak dijadikan pembiasaan seperti itu. Nah, coba ya kita bahas satu-satu yang banyak muncul. Anak-anak dengan speech delay ya, speech delay. Bukan gangguan language ya, bukan gangguan bicara ya, kita bilangnya delay ya. Jadi ketika nonton TV, kita kan suka terkagum-kagum ya. Wah, anak saya tuh bisa ngomong bahasa Inggris loh. Meskipun ada orang-orang di rumah nggak ada yang nonton, nggak ada yang ngomong bahasa Inggris. Karena dari YouTube ya kan, dari tontonan dia di Netflix ya, di YouTube seperti itu. Dan dia jadi bisa ngomong bahasa Inggris. Nah, pertanyaannya, apakah bisa ngomong, mengucapkan kata, itu sama dengan bisa berkomunikasi? Enggak kan, seperti itu. Nah, anak-anak dengan autism spectrum disorder, itu kan ada satu buku yang ditulis oleh siapa ya? Peter siapa ya? Ini judulnya Autism as Contact Blindness ya, Peter Vermeulen, susah banget PhD ya, Autism as Contact Blindness. Nah, anak-anak kalau misalnya duduk nonton TV, dia bisa sih ngomong, tapi namanya language problem kan nggak cuma ngomong. Ini buku, meja, tapi kan ketika dia berkomunikasi, dia perlu yang namanya menatap, bukan melihat loh. Ya, menatap yang ada makna, nggak cuma gini, ya kan? Terus kemudian dia perlu memahami, mendengarkan. Ketika dia mendengarkan orang yang lagi ngomong, dia perlu fokus, ya kan? Perlu attention. Ketika dia nggak ada fokus, dia kan nggak akan ngerti apa yang orang ngomongin apa. Perlu fokus, dengerin orang ngomong, ya, ngelihat ekspresi orang. Terus dia memahami apa yang diomongin orang. Lalu dia memproses dan dia merespon balik ya, mengekspresikan ya responnya dia. Nah, bisa bicara belum tentu bisa berkomunikasi timbal balik seperti itu. Nah, akhirnya anak-anak yang too much screen time, tidak ada stimulasi bercakap-cakap, tidak ada stimulasi berkomunikasi, tidak ada stimulasi berinteraksi, kan akhirnya dia tumbuh seperti punya ciri karakteristik berkebutuhan khusus, kayak nggak bisa menatap mata orang lama, ya. Terus kemudian
nggak bisa fokus ya, terus kemudian nggak bisa merespon balik seperti itu ya. Jadi ini salah satunya contohnya. Nah, setelah apa? Ternyata yang tadi ya, yang anak yang tadi ya, yang 18 bulan yang saya ceritain ya. Setelah pertemuan itu mamahnya benar-benar stop screen time-nya total. Terus kemudian dia stimulasi. Terus mamanya WhatsApp saya hanya dalam waktu 40 hari atau sebulan deh. Eh, Anakku sekarang udah bisa ini lihat. Coba kalau dibiarkan terus, mungkin akan terus-terusan punya ciri karakteristik berkebutuhan khusus atau beneran akan menjadi anak berkebutuhan khusus kalau misalnya benar-benar tidak ada stimulasi, tidak ada experience yang dikembangkan pada anak-anak seperti itu. Ya, dan ini memang kalau kita lihat begitu ya, dan Kristi juga punya teman-teman yang seperti itu sih Bu. Jadi karena orang tuanya tidak mengerti bagaimana pola asuh yang baik kepada anak, menstimulasi, dan karena berpikir bahwa oke, anak ini enjoy gitu ya dengan screen time gitu kan, dan dia senang bahkan bisa ketawa-ketawa begitu, dipikir dia tuh happy gitu si anak itu ya. Padahal memang orang tua harus mau tidak mau ya terlibat langsung dengan anak-anak, bermain, berinteraksi, walaupun juga kondisi pandemi seperti ini, seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, tidak harus di luar rumah ataupun juga mencari lapangan, tapi interaksi ini yang diperlukan, apalagi usia-usia dini ya Bu ya. Oke. Nah, ada lagi yang lain Bu yang Ibu sampaikan? Nah, yang sering kita juga kok anak-anak dengan attention problem, gangguan fokus kok semakin banyak ya dari hari ke hari. Apakah memang terlahir dengan kondisi ADD, ADHD karena neurological base? Nah, ini seringkali juga terjadi karena faktor di luar ya, faktor eksternal seperti again pola asuh. Nah, jadi gini ya, ketika anak nonton TV, YouTube, nonton TV nih, anak-anak usia dini ya, mungkin mereka belum main game ya. Itu ada dua area attention di otak manusia. Area yang pertama itu involuntary attention sama voluntary attention ya. Nah, yang berkembang lebih dulu memang itu adalah involuntary attention-nya, seperti itu. Nah, jadi ketika anak itu, kenapa sih kalau nonton TV, nonton YouTube, kok anak bisa sampai bertahan lama gitu ya? Karena area attention yang berkembang itu involuntary attention-nya seperti itu ya, yang karena stimulus driven. Dan seiring berusianya tambahnya usia, itu sebenarnya yang perlu dikembangkan adalah ke arah voluntary attention-nya. Mohon maaf nih ya kalau saya keliru ya, yang mana yang voluntary tiba-tiba saya kok kayak lupa mana yang ini. Jadi kalau misalnya nonton TV, area itu yang berkembang. Tapi ketika misalnya anak diajak even main lupa gitu ya, terus kemudian ketika diajak bermain sama kita, itu kan ketika bermain itu kan harus ada fokus. Nah, itu fokus yang dikembangkan adalah fokus yang memang perlu dikembangkan nanti ke depannya seperti itu. Nah, itu bedanya. Ya, walaupun anak menatap screen begitu, belum tentu anak ini fokus dan bisa mengembangkan fokusnya dia untuk berinteraksi dengan yang lain begitu ya Bu ya, secara real ya, karena ini kan tidak real gitu, hanya melihat gambar begitu. Iya, karena area fokus attention yang dikembangkan itu yang top down ya, bukan yang bottom up, dan harus dikembangkan ke arah yang bottom up attention seperti itu. Dan sekarang semakin banyak anak yang multitasking. Nah, hati-hati dengan multitaskingnya. Sebenarnya otak manusia itu tidak dirancang untuk multitasking. Karena multitasking itu akan memperpendek rentang fokus. Jadi misalnya sambil makan, sambil nonton TV, terus misalnya sambil main bonekanya gitu ya. Atau sambil belajar, sambil misalnya bales chat teman, terus sambil nonton YouTube gitu ya. Multitasking itu menyebabkan rentang attention manusia itu makin pendek seperti itu. Jadi makin sulit untuk fokus. Oke, wah ini banyak orang tua juga yang salah ya. Kalau multitasking itu dipikirnya oh keren, ternyata malah hati-hati juga ya. Jangan sampai dibiasakan mungkin dari kecil seperti itu ya. Oke, Bu, saya agak-agak ingin juga menggali begitu ya, seperti tadi gitu. Apakah memang
yang ibu-ibu sampaikan ya, ciri-ciri anak yang berkebutuhan khusus ini karakternya apakah secara seperti tadi ya kognitif, ataukah misalkan mungkin nggak ciri-cirinya seperti disleksia begitu, mungkin nggak Bu gara-gara si screen time yang terlalu banyak misalkan? Iya, kalau misalnya anak tidak dilatih untuk membaca, anak bisa membaca nggak? Nggak bisa membaca kan? Ya, ya. Jadi seperti akhirnya seperti kayak punya disleksia, tapi sebenarnya dia terlahir dengan bukan ada neurological base yang akhirnya menyebabkan dia disleksia, tapi karena memang nggak dilatih baca seperti itu. Nah, ini satu hal mengenai flashcard. Nah, orang tua kan senang banget ya untuk melatih kognitif anak dengan menggunakan flashcard ya. Jadi strawberry, apel gitu. Terus merasa kayaknya sudah cukup dengan melatih anak pakai flashcard. Sebenarnya ketika kita melatih anak dengan flashcard ya yang bertambah vocabulary-nya aja kosakata. Tapi ketika kita bicara bahasa itu kan nggak cuma cukup kosakata, tapi kosakata juga perlu dimasukkan ke dalam konteks. Jadi misalnya kupu-kupu ada di kebun, kupu-kupu ada di kebun bunga. Oh, dia kan jadi belajar. Oh, kupu-kupu itu senang bunga. Kupu-kupu itu selalu biasanya tidak lepas dari konteks bunga seperti itu. Sementara kalau cuma flashcard itu kan cuma kosakata doang. Sementara kemampuan berbahasa tidak cukup cuma tahu banyak kosakata, tapi kita juga perlu menempatkan kosakata di dalam konteks. Dan itu perlu apa? Ya perlu bercakap-cakap. Membaca buku cerita itu jauh lebih baik dan bercakap-cakap, berinteraksi dengan anak seperti itu. Nah, Ibu, secara Ibu kan sudah profesional ya, sering kali menghadapi kasus-kasus seperti ini. Apakah anak dengan ciri berkepribadian khusus ini yang disebabkan karena salah pola asuh dapat dibedakan dengan yang betul-betul neurologik itu, Bu? Iya, biasanya kita gali histori. Jadi kalau misalnya dia udah datang di usia 6 tahun gitu ya, kan sebenarnya ya kayak apa ya, kayak bener-bener punya karakteristik anak berkebutuhan khusus. Gali, lalu interview, kita biasanya tarik sampai ke di kandungan ya, perkembangan 3 tahunnya, itu biasanya digali, sambil kita observasi juga. Sampai akhirnya kita bisa membuat kesimpulan sebenarnya anak ini lebih karena kurang stimulasi, kurang pengalaman ya, karena pola asuh seperti itu. Dan ternyata kan dalam interview biasanya itu faktor yang paling sering tuh zaman sekarang memang si teknologi itu ya, si teknologi si gadget itu. Ada pertanyaan dulu Bu dari Sunedupku katanya, apakah bisa terjadi kemungkinan anak atau dewasa yang fokus pada gadget bisa terjadi pengecilan otak kecil seperti halnya pornografi atau narkoba? Iya, kalau itu saya kan memang juga bukan ahli otak ya teman-teman, tapi saya memang pernah lihat videonya bahwa kalau misalnya kita sering nonton seperti kayak pornografi ya, itu area prefrontal cortexnya itu jadi apa ya, istilahnya kayak nggak berkembang lah. Padahal prefrontal cortex itu kan otak yang sangat penting ya, kayak pengambilan keputusan, etika, dan sebagainya. Juga mami.lisa228 katanya, Bu, multitasking dan belajar dengan bergerak sepertinya tidak fokus atau boleh nggak gitu ya? Belajar dengan bergerak itu bukan multitasking ya, itu kinesthetic learner, multisensori. Jadi belajar itu perlu multisensori, nggak cuma mata dan penglihatan dan pendengaran saja. Multitasking itu melakukan pekerjaan beberapa, lebih dari satu, yang semuanya butuh fokus gitu, yang semuanya sebenarnya butuh fokus. Jadi kalau misalnya dengerin lagu sambil belajar, kalau lagunya cuma jadi background, itu bukan multitasking. Tapi kalau lagi belajar untuk menyanyikan lagu ini, juga belajar ngedengerin guru gitu ya, nah ini kan sebenarnya multitasking gitu maksudnya. Oke, iya, kita sudah cukup mengerti sampai situ ya, dan masih ada Bu hal lain yang bisa kita gali karena salah pola asuh, selain misalkan apakah hanya karena gadget aja atau screen time, atau ada penyebab yang lain? Intinya adalah kurangnya stimulasi sensori
di awal-awal kehidupannya. Seperti itu, kurangnya pengalaman dalam kegiatan nyata sehari-hari, itu yang kurang. Tadi Ibu sempat sampaikan juga di awal ya mengenai misalkan orang tua yang suka bertengkar atau mungkin hal-hal lain gitu, itu juga bisa membuat anak seperti berkebutuhan khusus. Gini, orang tua yang sering konflik, yang misalnya istri membentak suami atau bahkan kekerasan secara fisik, verbal gitu ya, dan anak melihat itu, atau mungkin anak bahkan juga mengalami ya, karena misalnya istri kesal sama suami kesal sama istri, yang jadi kena juga anak, itu bisa menyebabkan trauma pada anak. Nah, ketika anak mengalami ketakutan ya, trauma, itu kan pasti akan mempengaruhi dia. Jadi mungkin jadi susah untuk fokus ya kan, jadi untuk jadi kayak hidup kayak nggak ceria ya kan, jadi kayak mengalami anxiety seperti itu. Dan mungkin karena orang tuanya juga berkonflik, akhirnya anaknya juga jadi neglect ya, terabaikan seperti itu. Jadi sebetulnya kalau misalkan kita melihat ada anak yang perkembangannya begitu ya tidak terlihat seperti anak pada seusianya, yang kita harus gali ini pertamanya apa gitu Bu? Find profesional aja supaya nggak salah diagnose ya. Jadi intinya teman-teman adalah pakai golden period anak. Itu kita stimulasi tadi sensorinya. Melalui apa? Simple. Melalui bermain, aktivitas sehari-hari. Nggak harus dilakukan di luar rumah kalau memang lagi pandemi seperti ini. Karena ketika kita bermain, lompat ya, terus kemudian manjat, saya sama anak saya suka begini, yuk kita lari tapi pakai gaya binatang, animal. Jadi lari gaya kelinci, saya nanti lari gaya burung. Nah ini aja sebenarnya udah stimulasi gitu loh, untuk sensori motornya ya. Terus kalau ketika kita bercakap-cakap ya, dengerin musik, bacain buku cerita, ini kan udah apa namanya, pendengaran, bahasa, sosial emosi ya. Karena ketika kita baca cerita kan gini ya, oh ternyata Dodo ketemu sama temennya dan temennya lagi sakit, Dodo jadi sedih ya kan. Di sini kan sosial emosi juga berkembang ya kan, dari sebuah buku cerita seperti itu. Jadi sebenarnya simple untuk menstimulasinya, itu nggak harus yang wah harus keluar rumah, harus stimulasi yang mahal, aktivitas khusus, enggak. Ya, oke. Dan Christy pernah dengar ya Bu ya, ada anak yang memang speech delay gitu kan, terus orang tuanya berkata demikian, wah anak saya autis begitu ya. Saya juga aduh jangan saya begitu ya gitu, karena kan kadang orang tua tuh suka nggak tahu nih salah baca atau salah diagnosa seperti yang Ibu sampaikan tadi begitu ya Bu ya. Ini akan juga berdampak kan ya Bu ya untuk anaknya, kalau misalkan dia berpikir anaknya autis gitu, jadi gimana gitu kan, si anaknya juga kan kesian juga gitu ya Bu ya. Nah ini menurut Ibu bagaimana supaya parents ini bisa smart begitu Bu, karena kan sekarang kan banyak sekali materi yang bisa didapatkan, tapi kan materi itu belum tentu benar. Iya, jadi kita perlu gini, kalau misalnya kita sudah melakukan stimulasi dan memberikan pengalaman-pengalaman aktivitas dalam kehidupan sehari-hari secara nyata dengan optimal kepada anak kita, tapi kita melihat kok perkembangannya masih nggak seperti anak seumurannya, early detection ya, Mbak Tita coba bawa ke profesional yang memahami itu, oke? Terus kemudian karena mungkin itu ya neurological base ya, memang terlahir dengan berkebutuhan khusus. Karena kan sudah optimal sebenarnya kan stimulasinya, experience-nya seperti itu. Tapi kalau misalnya ya kalau misalnya kita punya self awareness, keterbukaan dan menyadari bahwa mengakui bahwa ya memang kurang stimulasi, ya jangan dilanjutkan gitu. Mulai distimulasi, mulai diberikan pengalaman aktivitas hidup kepada anak-anak kita, karena disitulah proses belajar. Nah, jadi misalnya gini Christy,
Kalau misalnya kan pertanyaan yang banyak ini, kalau misalnya udah delay nih karena kurang stimulasi gitu ya, anak kurang pengalaman dalam hidupnya, bisa nggak Ya, itu nanti akan sama lagi seperti anak-anak lainnya gitu ya, yang juga ya, tidak berkebutuhan khusus. Kalau delaynya memang sudah, misalnya ya, udah empat tahun nih terdelaynya dan baru mulai distimulasi itu di usia 4 tahun, mungkin tetap nanti akan ada gap ya, karena memang ada momentum yang memang sudah terlewati misalnya seperti itu ya. Jadi makanya jangan sampai uh, jangan sampai, karena jangan sampai. kita lahir dengan potensinya, dengan tidak kondisi berkebutuhan khusus, tapi menjadi terbonsaikan potensi karena nggak ada stimulasi seperti itu, nggak ada experience dalam Ya. hidupnya. Jadi jangan sampai ya salah pola asuh. Tapi kalau memang ternyata apa yang dilakukan ini sudah terlambat, jangan khawatir juga gitu ya, karena otak ini plastis ya, anak masih bisa diarahkan dan masih bisa mengejar ketinggalannya ya Bu ya, kecuali yang memang base dari neurologisnya gitu ya, memang ya Bu ya. Tapi kalau tertinggal, mohon maaf, memang kalau delaynya sudah terlalu jauh, misalnya dia udah di 6 tahun, terus kemudian udah di 5 tahun, 4 tahun, tadi yang seperti saya bilang ya, mungkin ya nggak akan pacingnya sama gitu dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus, tapi distimulasi benar sejak 1000 hari pertama kehidupannya seperti itu. Tapi kan kita nggak pengen gapnya terus-terusan jauh ya kan. Jadi ketika kita sadar, ya kita harus mengakui kekeliruan kita, yuk kita mulai gitu, jangan di-delay lagi, jangan diabaikan lagi seperti itu. Nah Bu, memang sekarang kan kita juga harus terbuka juga dengan kondisi bahwa orang tua dua-duanya bekerja. Terkadang ayah memberikan setidaknya gitu ya kesempatan kepada ibu untuk mengasuh dan mendidik dan membesarkan anaknya gitu ya. Tapi ayah juga sepertinya perannya juga tidak terlalu besar, karena kalau saya coba tanya begitu ya ke teman-teman saya gitu, iya kan gue capek katanya, gue pulang kerja tuh capek, pengen me time gitu kan. Tapi ini menurut saya juga tidak fair gitu ya. Ini gimana caranya Bu supaya peran ayah ini bisa seimbang? Iya, karena memang sebenarnya ayah-ayah, papa-papa yang ada di sini, tapi kalau papa-papa sampai dengerin IG Live Parenting ini, berarti papa-papa di sini adalah papa-papa yang sangat concern. Saya percaya itu ya. Ada Pak Pedro, ada Pak Alex ya, yang saya tahu ya di sore hari ini. Iya betul. Peran ayah itu penting ya, karena kan masalah parenting nggak cuma masalah mama ya kan. Parenting itu ya both. Parentnya siapa sih? Ya parent, yang namanya parents itu kan papa dan mama ya kan. Ya pola asuh ya papa dan mama gitu. Parenting bukan mama ting gitu kan, bukan mother ting. Tapi parenting seperti itu. Dan soal yang memang rasanya figur ayah itu lebih lebih pas gitu ya untuk menstimulasinya atau untuk ngobrol dengan anak topik-topik ini, figur ayah ya. Jadi partnership parenting. Jadi jangan pakai traditional parenting yang mengkotak-kotakan, urusan domestik itu urusan perempuan, urusan ini urusan laki-laki, rasanya itu traditional parenting ya. Ya. Ini masih menjadi isu yang sangat umum ya, dan kalau Kristi coba gali kembali ya, memang ada juga nih selain papa, mama ting gitu ya, ada juga oma ting. Ini gimana nih Bu? Ini apakah juga akan menyebabkan salah pola asuh nih Bu? Ya, ini juga isu yang khas negara Asia mungkin ya. Ini nggak di Amerika, kita bahasnya di Indonesia aja. Iya, jadi oma opa itu yang tinggal bareng kita seringkali memang memberikan influence yang cukup signifikan terhadap anak-anak kita. Jadi meskipun oma opa tinggal sama kita gitu ya anak, tapi buat culture mungkin budaya kita masih yang kita harus menghormati gitu, sehingga kalau misalnya kita nggak setuju dengan pola asuh mereka mungkin bilang kita kurang ajar gitu ya, atau mereka suka bilang dulu kamu begitu juga gede aja,
baik-baik aja gitu ya. Nah, itu kan Ya. perlu disadari bahwa memang ya setiap zaman berubah ya, sehingga apa yang efektif di zaman dulu kan belum tentu efektif di zaman sekarang. Meskipun tetap ada yang efektif dari masa ke masa ya, dan efektif secara universal. Tapi banyak sekali yang dari yang tadinya efektif menjadi tidak efektif karena perubahan zaman itu sendiri seperti itu. Nah, Kristi, saya mau Ya. menambahkan yang ke arah psikososial ya, Ya. perhatian sosial. Saya bicara mengenai kemampuan perhatian sosial ya. Ini mengutip satu tokoh namanya Malsolf ya. Dia menunjukkan bayi melihat lebih lama, lebih banyak tersenyum pada orang dewasa yang meniru mereka. Nah, just as simple as kita main sama bayi, kita itu udah mengembangkan perhatian sosial pada anak-anak kita sejak usia dini ya. Meniru. Jadi ketika si bayi meniru ya orang tuanya, kan proses belajar manusia pertama sejak bayi itu kan imitation learning. Ya, imitation learning. Jadi kebayang nggak kalau nggak ada yang diimitate oleh anak kita? Mereka dibiarkan sendiri, ya kan? Apa yang mau dipelajari, ya kan? Proses belajar bayi pertama itu, manusia pertama itu imitation learning. Nah, so kita orang dewasa, caregiver harusnya menjadi ini apa ya? Membantu anak untuk imitation learning dari kita, ya. Karena dengan meniru, mengimitate ya perilaku misalnya orang dewasa, itu akan membantu anak-anak membangun katalog perilaku. Jadi katalog perilaku, anak-anak punya katalog perilaku. Jadi kebayang nggak kalau misalnya nggak ada, anak kan nggak ada katalog perilaku seperti itu. Nah, katalog perilaku ini membangun memori sosial. Mereka dapat melakukannya lagi beberapa saat kemudian ya. Nah, ini kan nanti akan menjadi fondasi untuk bagaimana dia memecahkan masalah sosial ya, merespon secara sosial seperti itu. Misalnya ketika anak melakukan sesuatu, terus orang tuanya gini, ya. Nah, sebenarnya balita mengamati wajah orang dewasa untuk mendapatkan info mengenai keselamatan, persetujuan, minat, emosi, seperti itu. Nah, kalau misalnya nggak ada, itu kan juga nggak akan berkembang seperti itu. Nah, ada lagi teori pikiran ya, theory of mind. Sebenarnya balita itu sudah memiliki kemampuan pemahaman dasar tentang keinginan orang lain, bahwa orang lain itu punya keinginan, kehendak. Aku punya keinginan, kehendak yang kita tuh bisa berbeda seperti itu ya. Dan bagaimana keinginan orang lain mungkin berbeda dengan keinginan mereka sendiri. Ini menurut Repa Holly dan Goprick tahun 1997 ya. Jadi lihat teori of mind apakah bisa berkembang bahwa oh saya punya kehendak, orang lain punya kehendak, aku punya pikiran, orang lain punya pikiran, aku punya perasaan, orang lain punya perasaan yang mungkin berbeda. Kalau tidak ada stimulasi dan interaksi dengan orang nyata, nggak akan berkembang. Nah, Bu, kalau kita misalkan memang sudah mengamati bahwa anak kita memiliki berkebutuhan khusus begitu ya. Nah, kan Ibu punya sekolah gitu ya Bu ya, SOC begitu. Apakah memang dengan sekolah di sekolah yang tepat ini akan membuat anak bisa menjadi normal begitu Bu, atau sama seperti perkembangan anak seharusnya? Yang terlahir dengan berkebutuhan khusus? Ya. Ya, kalau terlahir dengan berkebutuhan khusus itu kan neurological base. Artinya itu long life ya. Akan ada sepanjang kehidupan karena kan neurological base. Tapi dengan early detection dan early intervention dan intervention yang tepat itu kan bisa dioptimalkan perkembangannya. Jadi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang memang terlahir berkebutuhan khusus, kepekaan orang tua, sensitivitas orang tua terhadap perkembangan anaknya itu sangat dipentingkan, sangat penting ya. Dan supaya apa? Early detection, early intervention, dan right intervention seperti itu. Nah, seringkali memang kita mendapati orang tua yang mungkin, dan ini sebenarnya sesuatu yang sangat
manusiawi ya, bahwa ada denial, enggak anak ini enggak berkebutuhan khusus kok, anak saya normal-normal aja gitu ya. Dan ini sebenarnya sesuatu stages yang wajar lah dialami manusia ketika misalnya didiagnosa penyakit tertentu nih, kita ya orang dewasa, kita kan awalnya mungkin denial gitu ya, tapi denial itu akan merugikan perkembangan anak. Ya, jadi kalau memang kita, kepekaan kita, sensitivitas kita nyalakan, yang paling gampang ini, bandingkan aja dengan anak-anak seusianya, teman-teman sekelasnya. Dengan catatan, stimulasi sudah maksimal, experience juga diberikan gitu ya, tapi kok kayaknya memang dibandingkan anak-anak seusianya, kok beda ya? Nah, as simple as ada kepekaan seperti itu, coba konsultasikan ke profesional yang memang spesialisasi di bidangnya. Jadi jangan pakai CKMP, cara kira-kira memakai perasaan sendiri. Bisa salah diagnosa, kalau salah diagnosa kan salah treatment, ya kan, salah intervention. Tapi bisa jadi memang sebetulnya enggak. Kalau sebetulnya enggak, tapi kita udah berpikir, udah di-believe bahwa anak kita begini, kan kita akan treat dia seperti apa yang kita percayai bahwa dia seperti itu. Gitu sih, Kristi. Iya. Dan Kristi ingat ya apa yang disampaikan oleh Robert kemarin ya Bu ya di webinar ya tentang how boys bully begitu. Ini kan keterbatasan dari anak-anak akan membuat mereka menjadi victim gitu ya dari bullying. Dan ada satu contoh yang Robert sampaikan tentang anak yang gagap begitu ya. Ternyata gitu setelah digali itu kok malah sebetulnya dia tuh tidak seperti itu, mungkin ya sebetulnya karena dulunya salah juga beliefnya bahwa anak itu tuh gagap, dan si anak itu berpikir bahwa dia menjadi anak yang gagap dan dibully begitu. Ini kan kasihan sekali anak kita nanti ya Bu ya kalau berkembang terus dan kita sebagai orang tua tidak menyadari bahwa ini tuh dalam satu pemahaman salah kita loh gitu, kasihan gitu. Ini gimana caranya supaya kita punya belief yang baik dan benar diterapkan kepada anak-anak gitu. Ya, tadi kalau misalnya memang kita mencurigai ya ada sesuatu yang berbeda, cari profesional supaya jangan salah diagnosa dan salah treatment. Terus kemudian ya kita harus punya growth mindset lah ya mengenai anak-anak kita, bahwa even anak yang terlahir dengan keberkebutuhan khusus ya, ketika kita memang menerima early detection, lalu memberikan intervensi yang konsisten ya, orang tua terlibat ya dalam proses terapi anak. Saya suka bilangnya orang tua itu perlu menjadi daily therapist juga buat anak-anak yang memang terlahir dengan berkebutuhan khusus. Itu perkembangannya bisa dioptimalkan seperti itu. Jadi dioptimalkan seperti itu. Tapi kalau misalnya late detection, late intervention, atau interventionnya itu keliru, nggak konsisten, dan hanya mengandalkan pada saat kita pergi terapi, yang seminggu misalnya cuma 2 kali, atau cuma 3 kali, selebihnya di rumah juga tidak di-repeat, kan itu akhirnya sulit untuk nanti perkembangannya terus bisa maju secara optimal, seperti itu. Ya, dan kita sebetulnya harus percaya juga ya bahwa segala sesuatu akan menjadi lebih baik kalau tidak terlambat kita tangani begitu ya Bu ya. Iya, betul. Ya. Kita punya waktu sekitar 4 menit lagi Bu. Apa Ibu ada kegiatan ataupun juga webinar yang berhubungan dengan topik kita kali ini atau mungkin topik yang lain? Sebenarnya anak berkebutuhan khusus itu bukan area spesialisasi saya. Jadi yang saya sampaikan di hari ini lebih ke supaya orang tua punya concern, dan semoga teman-teman yang mendengarkan IG Live ini, siaran Cevi ini bisa mentransfer ya ke teman-teman lainnya, ke pasangan-pasangan muda gitu, supaya mereka punya awareness punya awareness dan bisa antisipasi dan bisa benar-benar melakukan stimulasi yang tepat, yang benar sejak anaknya di kandungan bahkan ya, seperti itu. Iya, ya betul. Dan memang orang tua juga tidak pernah punya pengalaman menjadi orang tua ya, nggak ada sekolahnya gitu ya Bu ya. Tapi sekarang kan banyak knowledge yang bisa kita ambil, kita gali, kita lihat, tonton gratis ya, webinar juga bahkan gratis ya. Ibu Hanli seringkali bikin webinar gratis ya. Dan kenapa itu tidak dimanfaatkan ya? Tidak dimanfaatkan untuk mengisi kita dengan berbagai macam perkembangan ya seputar hal-hal yang baru, bukan cuma kita hanya mengetahui apa yang kita tahu dulu ataupun dari cara mendidik orang tua kita begitu ya. Karena tadi Ibu Hanli sampaikan bahwa dari sisi psikologi juga ini sangat berkembang.
baru, dan anak pun juga mengalami perkembangan, begitu ya, ada perubahan-perubahan yang kita juga harus tahu. Oke, hal lainnya Ibu sampaikan closing kita Bu, 1 atau 2 menit. Ini tadi kayaknya saya lihat ada pertanyaan, mau dijawab atau tidak? Pertanyaan ada, tapi mungkin itu lebih baik Japri ya, karena lebih masuk ke IG promo tertentu begitu ya. Silakan nanti boleh disampaikan dari ya boleh, nanti saya coba cek lagi. Tadi saya sudah baca sih Bu. Oke, baik, langsung Japri aja ya. Kalau memang saya bisa jawab, saya akan jawab. Intinya adalah teman-teman, ketika kita dianugerahi anak oleh Tuhan, artinya kita dipercayakan oleh Tuhan untuk mengembangkan anak kita. Even ketika kita dianugerahi anak dengan kondisi berkebutuhan khusus sejak lahir, artinya neurological base, artinya Tuhan percaya dan menitipkan anak ini kepada kita untuk kita kembangkan, ya, untuk kita optimalkan perkembangannya. Dengan apa tadi ya, punya kepekaan terhadap perkembangan, lalu kita lakukan early detection, kita terima ya kalau memang anak kita diinfo bahwa ada kondisi khusus, lalu kita early intervention seperti itu, dan kita orang tua juga perlu menjadi daily therapist. Nah, buat kita yang dianugerahi, dipercaya Tuhan, yang anak ini lahir dengan tidak berkebutuhan khusus, jangan sampai membuat mereka yang lahir tidak berkebutuhan khusus menjadi punya ciri berkebutuhan khusus karena pola asuh ya, apa yang kurang stimulasi, too much screen time sejak bayi, tidak tidak diberikan pengalaman kehidupan nyata dalam aktivitas sehari-hari, dan tidak menggunakan periode emas plastisitas otaknya, sehingga artinya akhirnya ada momen yang memang terlewati gitu, yang akhirnya nanti ketika momen yang itu sudah delay sudah terlalu lama, akhirnya agak susah juga gitu ya untuk benar-benar menyamakannya dengan anak-anak yang tidak terlahir berkebutuhan khusus namun mendapatkan stimulasi yang tepat sejak usia dini ya. Yuk kita bertanggung jawab terhadap manusia-manusia kecil yang dipercayakan kita ya, dan mereka juga adalah masa depan ya, masa depan buat mereka sendiri. Kita kembangkan untuk nanti mereka juga menjadi seorang manusia yang independen ya, dengan semua potensi yang dikembangkan sejak usia dini, dan setelah mereka menjadi manusia yang independen, mereka juga bisa menjadi seseorang ya untuk keluarganya, untuk lingkungan sekitarnya, untuk Indonesia ya, untuk masyarakat dunia ya, kenapa tidak, seperti itu. Ya, betul ya, dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab itu sangat penting sekali ya Bu ya, karena terkadang orang tua juga memang tugasnya berat. Kita tahu ya Bu ya, kita sama-sama orang tua dan pasti pendengar CV juga merasakan ya, tapi ini merupakan sebuah tanggung jawab yang harus kita syukuri begitu, karena kita dititipkan anak-anak yang lucu-lucu, dan kita pasti tidak ingin anak-anak kita ini punya masa depan yang tidak baik ya, tidak seperti apa yang kita harapkan. Tapi Kristi berterima kasih Bu untuk hari ini. Ini Ibu memberikan sebuah pemahaman yang sangat-sangat baik sekali, dan memang ini sangat berguna juga buat kita semua. Kalau ada pertanyaan khusus silakan boleh japri Ibu Hanli ya Bu ya, di IG-nya Ibu ya, ataupun untuk mengikuti webinar-webinar yang diadakan juga boleh dilihat ya info-infonya. Thank you buat hari ini Bu. Sampai jumpa nanti minggu depan ya. Ya, thank you Kristi. Sampai jumpa minggu depan. Ya.